siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Adinil Magustin di Cetilah, cerita tentang sekolah. Di episode kali ini saya akan membahas tentang Pilketos SMK Islamiyah Sabu Garut. Di sebelah saya sudah ada Pak Fakih, silakan Pak bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Eko Prasetyo. Di sini saya selaku guru pendidikan Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber ya, untuk membahas masalah Pilketos. Oke, selamat siang Pak Fakih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, ini ada sedikit pertanyaan tentang Pilketos kemarin Pak ya. Nggak sedikit sih, ini lumayan banyak ya Pak. Oke. Apa sih Pak peran yang sebenarnya dari ketua OSIS itu? Ketua OSIS itu sangat berperan sangat vital ya di organisasi sekolah, terutama di OSIS sendiri. Yaitu sebagai apa? Ketua itu sebagai leader dari anggotanya atau teman-temannya, biar nantinya itu memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswi yang lain, dan di mana ketua OSIS itu kan tentunya bisa mengonsep tentang kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dari sekolah. Jadi perannya ya sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak perannya. Untuk OSIS. Oke, yang kedua, tujuan dari pemilihan ketua OSIS itu untuk apa sih Pak? Oke, untuk mengenai tujuan, karena memang dari setiap sekolah, ya kayak di SMK Islamiyah Sabu Garut sendiri, yang namanya pemilihan itu kan memang itu sudah menjadi program tiap tahun di SMK Islamiyah, sehingga tiap tahun itu pasti dilaksanakan Pilketos dengan tujuan yaitu untuk regenerasi dari yang angkatan sebelumnya ke angkatan yang selanjutnya. Nah itu Pilketos memang punya tujuan seperti itu. Iya Pak. Terus biasanya bagaimana Pak metode pemilihan ketua OSIS di SMK Islamiyah Sabu Garut? Oke, kalau metode pemilihan di SMK Islamiyah Sabu Garut, kita ini mengarah ke belajar berdemokrasi. Apalagi kemarin untuk Pilketos di SMK itu dikaitkan dengan P5 SMK Islamiyah Sabu Garut, yaitu suara demokrasi. Jadi tahapannya itu ada, mulai dari anak itu ditentukan pasangan calonnya ya, dari OSIS, kemudian setelah pasangan calon itu sudah ada, dikasih bimbingan oleh Bapak Ibu ahli, kemudian setelah itu mengadakan yang namanya debat publik. Nah setelah debat publik ada juga kampanye. Nah tujuannya itu kan biar memberikan informasi kepada teman-teman yang lain untuk tahu tentang visi, misi, ataupun mungkin mengenai kepribadian dari anak ataupun calon OSIS tersebut. Terus bagaimana fungsi dari visi dan misi dari calon ketua OSIS itu Pak? Oke, mengenai fungsi ya, tentang visi dan misi. Jadi masing-masing calon ketua OSIS maupun wakil itu kan mereka membuat visi dan misi itu dengan tujuan itu sebuah programnya, ataupun nantinya setelah dia jadi itu akan mempunyai program atau gebrakan apa. Nah makanya tujuan visi dan misi itu memang itu yang akan nantinya dilaksanakan setelah si calon dan wakil ini jadi, dan nanti program itu akan mengarah ke hal itu kayak gitu. Harus ada visi dan misinya ya. Harus ada ya Pak visi misinya. Biasanya berapa lama Pak ketua OSIS itu menjabat? Oke, kalau berapa lamanya, jadi ini beda sama demokrasi sebenarnya ya. Kalau demokrasi sebenarnya itu kan 5-6 tahun. Nah, kalau Pilketos sendiri di sekolah itu cuma 1 periode Mbak. Jadi 1 tahun. 1 tahun. 1 periode itu nanti selesai, lah nanti diganti regenerasi dengan pemilihan lagi di tahun berikutnya seperti itu. Emang seberapa penting sih Pak hubungan ketua OSIS dengan pihak sekolah itu? Oke, kalau melihat seberapa penting, ya sangat penting sekali. Karena apa? Karena dari program sekolah itu bisa jalan ya karena ada organisasi OSIS itu. Nah, organisasi OSIS itu kan melaksanakan program-program yang memang itu menjadi program sekolah. Nah, lewat OSIS
akhirnya OSIS itu nanti melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Nah, nanti dari itulah kegiatan yang direncanakan dari sekolah itu nanti harapannya biar bisa berjalan. Itu sangat penting sekali. Penting ya Pak? Iya, sangat penting. Apakah kegiatan OSIS itu dibina sekolahan juga Pak? Oke, untuk kegiatan pastinya dibina. Karena apa? Yang namanya OSIS itu kan organisasi internal ya. Jadi organisasi memang yang salah satunya itu dimiliki oleh sekolah. Jadi sehingga ketika ada kegiatan apa-apa itu ya pasti akan didukung atau dibina dari sekolah kayak gitu. Sehingga bisa berjalan dengan lancar. Berarti pihak sekolah juga mendukung ya Pak kegiatan iya, sangat OSIS? mendukung sekali untuk kegiatan OSIS itu sendiri kayak gitu. Oke, biasanya setiap kapan Pak pemilihan ketua OSIS diadakan? Kalau pemilihan ketua OSIS itu diadakan setiap tahun sekali, biasanya setelah tahun ajaran itu kurang lebih bulannya bulan Septemberan, Mbak. Karena apa? Biasanya kan pergantian itu setelah tahun ajaran baru, kemudian rekrutmen ya, setelah rekrutmen baru nanti si calon ini sudah dapat lah, baru nanti dilaksanakan pilketosnya itu. Berarti harus setiap di bulan September ya Pak? Apa? Ya, tidak harus. Bisa di awal Agustus juga bisa, ataupun bahkan mundur ya, gitu. Tergantung dari kegiatan pihak sekolahnya bagaimana. Oke, kira-kira jabatan ketua OSIS itu berakhirnya kapan Pak? Oke, kalau jabatan ketua OSIS itu biasanya satu periode, Mbak. Jadi setahun. Setahun, misal dimulai dari September ya, ataupun Oktober itu serah terima jabatan, nanti bulan tahun berikutnya di bulan itu sudah mulai pemilihan lagi seperti itu. Jadi satu periode untuk jabatan OSIS. Berarti 1 tahun? Iya, 1 tahun. Nggak bisa lebih Pak? Nggak bisa, karena kan nanti yang menjadi OSIS sendiri ini kan sudah naik tingkatan lagi biasanya gitu. Beda sama yang demokrasi ya, kayak lurah ataupun kepala desa ya, kemudian bupati, kemudian kayak gubernur, bahkan presiden itu bisa lebih dari 1 tahun. Namanya belajar lah. Gitu. Iya. Mengapa sebelum pemilihan ketua OSIS itu harus debat terlebih dahulu Pak? Oke, nah itu Mbak yang diajarkan di sekolah. Jadi di sekolah sebelum nanti kok anak-anak secara nyatanya di masyarakat, jadi diajari di sekolah yaitu yang namanya belajar demokrasi. Nah salah satunya ya diajarkan untuk berdebat. Nah nanti audiens dari teman-teman yang lainnya ini untuk melihat, nah untuk apa sih debat itu? Yaitu dari si paslon untuk menyampaikan visi misi, kemudian yaitu pantas tidak jadi seorang pemimpin, kemudian yaitu pas apa enggak karakternya dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari debatnya itu. Nah nanti si audiens sebelum memilih pasangan calon itu sudah bisa dilihat. Si A, si B, si C, dari ketiga pasangan calon itu, wah yang luar biasa yang si A. Nah itu nanti bisa menjadi referensi untuk si audiens memilih calon pasangan OSIS. Oke, biasanya kendalanya apa sih Pak dari pemilihan ketua OSIS itu? Oke, kalau kendalanya biasanya sih dari orang-orang yang sudah menjadi hak pilihnya atau di DPT ya, data pemilih tetap itu biasanya kadang ada yang tidak nyoblos, kadang ada yang mungkin si pemilih ini tidak tahu siapa yang mau dicoblos, sehingga dia itu ya nyoblos lebih dari satu, sehingga rusak, bahkan tidak memilih, akhirnya golput. Nah itu kendala-kendalanya biasanya dialami pada saat pilketos kayak gitu. Jadi pemilihan itu harus sesuai yang nomor itu, harus di nomornya. Iya, ya kalau pemilihannya kan ada aturannya kan, bisa di foto, bisa di nomor, dan bisa di dalam kotaknya dan sebagainya gitu. Yang penting kan melihat si calonnya itu yang mana, sesuai dengan hati nuraninya gitu. Iya, berarti kalau di fotonya juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini kan banyak ya Pak calonnya yang kemarin dan yang kepilih paslon nomor 1, benar nggak Pak? Iya, betul sekali. Nah, menurut Pak Fakih kira-kira siapa yang cocok menjadi ketua OSIS nih? Apakah sama atau beda dengan yang kepilih kemarin? Oke, kalau masalah penentuan siapa kemudian pantas apa enggaknya, kalau Pak Fakih sendiri ya sebenarnya semuanya pantas, Mbak. Nah, tinggal semua itu dari mana? Dari jumlah pemilih yang memang menentukan
siapa yang memang menjadi calon ataupun jadi OSIS pada saat itu atau kemarin hari. Nah, itu kan ditentukan secara demokrasi. Walaupun misal katakanlah seorang anak itu bagus, pintar dan sebagainya, tapi ketika dalam pencoblosan atau pemilihan anak itu kalah, suaranya sedikit ya, kan sama saja. Nah, kalau menurut Pak Fage, paskah nomor 1 itu menjadi ketua OSIS, yang menurut saya pas karena apa? Karena dia yang terpilih. Jadi banyak audien ataupun banyak anak yang memang yang menentukan itu nomor 1, ya berarti dia yang memang yang terbaik. Walaupun yang lainnya juga baik. Seperti itu. Apa rencana Pak Faki untuk menjaga hubungan yang positif dan kolaboratif dengan OSIS di sekolah-sekolah lain, Pak? Oke, rencana dari saya pribadi dan pembina, ya memang kita fokuskan dulu di lingkup OSIS internal dulu ya, SMK dulu. Jadi OSIS ini biar nanti selalu kompak, kemudian bisa menjalankan tanggung jawab, kewajibannya masing-masing, itu selalu mengadakan briefing ya, rapat, dan nantinya harapannya itu biar selalu aktif dalam setiap kegiatan. Nah, tadi Mbak Ilma menanyakan bagaimana sih Pak biar ada hubungan baik dengan OSIS sekolah lain gitu ya. Sekolah lain. Ya, nanti kita bisa jadi akan ada sebuah pertemuan semacam kayak mungkin diskusi bersama. Ya, nanti mungkin ada beberapa sekolah yang bisa kita ajak untuk diskusi lah, nanti kita mungkin bisa saling tukar pikir dengan sekolah tersebut. Entah itu kok mungkin kegiatannya, tanggung jawabnya bagaimana di OSIS, kemudian bagaimana cara meningkatkan mungkin kinerja dan lain sebagainya. Nah, itu kita mungkin nanti dengan cara kita bisa diskusi bersama, duduk bersama dengan sekolah-sekolah yang lain tentang membahas tentang organisasi OSIS itu. Seperti itu. Apa langkah konkret yang Pak Fakih ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan sekolah? Oke. Kalau langkah konkret dari saya sendiri ya berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, karena itu juga kegiatan yang positif. Jadi memang dari program kesiswaan sendiri itu sudah menekankan kepada anak-anak bahwasanya tidak hanya sekolah, anak itu menjalankan kewajiban, tapi di sisi lain di luar jam pembelajaran itu dari sekolah sudah menyiapkan yang namanya beberapa ekstra di SMK Islamiyah terutama. Nah, tadi bagaimana Pak untuk meningkatkan ya ataupun biar anak itu aktif dalam ekstrakurikulernya gitu ya. Nah, ini ada program Pak. Ini program baru mulai dari tahun ajaran kemarin. Kita fokuskan sama yang kelas 10 sama kelas 11. Jadi yang kelas 10 ini terutama ya, itu memang harus wajib 2 ekstra. Yang pertama wajib di pramuka, yang satunya itu di ekstra wajib pilihan. Nah, pilihannya banyak. Ada yang seni, ada yang olahraga, silakan bisa dipilih. Nah, nanti kaitan dengan ekstra pilihan itu dan ekstra wajib itu ada konsekuensinya dengan masalah sekolah lah, entah itu kenaikan, entah itu kok prasyarat sebagai apa lah, itu nanti akan ada kaitannya dengan hal itu. Nah, makanya dengan program itu kami dari tim dari pembina ekstra dan Bapak Ibu pembina yang lain itu sudah memberikan sosialisasi kepada anak-anak, harapannya 2 ekstra itu harus diikuti. Nah, ini sudah mulai tumbuh yang namanya minat ekstra dari anak-anak. Tapi ya yang namanya ekstra itu kan ada yang belajar dari nol ya, ada yang sudah bisa, ada yang juga udah mumpuni, luar biasa ya, banyak sekali lah kayak gitu. Nah, itu Mbak, jadi kita kaitkan dengan memang program sekolah wajib untuk memilih 2 ekstrakurikuler seperti itu. Oke Pak, kan katanya kelas 10 itu harus ngikut organisasi, benar nggak Pak? Kalau kelas 10 untuk ikut organisasi ya itu pilihan juga sih Mbak ya, pilihan entah itu kok bisa ke OSIS, bisa ke pramuka, PMR, PK ataupun PKS, itu boleh memilih dari beberapa organisasi itu kayak gitu. Berarti nggak wajib ya Pak? Ya, kalau yang wajib memang ekstra pramuka Mbak. Itu wajib, itu program dari pihak sekolah.
Kalau yang organisasinya ya boleh ikut, boleh tidak. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Itu saja pertanyaan yang saya berikan untuk Pak Fakih. Oke Pak, ini pertanyaan udah selesai ya Pak. Nah, sebelum menutup pertanyaan ini, bolehkah Pak Fakih memberikan pesan dan kesan tentang pemilihan ketua OSIS kemarin? Kalau pesan dari Pak Fakih tentang pemilihan, pesannya ya sudah bagus, sudah luar biasa. Ke depan perlu ditingkatkan mengenai persiapan untuk debatnya, persiapan untuk membuat visi misinya, dan persiapan tentunya untuk bagaimana sih si teman-teman ini menjadi pendukung dari pasangan calon itu, sehingga nanti luar biasa kayak pesta demokrasi beneran. Itu pesannya ya. Kalau pesannya saya luar biasa karena anak-anak sudah belajar kayak pesta demokrasi yang secara nyata, kemudian anak juga sudah antusias, dan walaupun ada kendala, saya ucapkan sudah luar biasa. Iya. Oke, luar biasa sekali pembahasan Jatilah pada episode kali ini tentang Pilketos SMK Islamiyah Sabu Garut. Dan semoga pembahasan kali ini bisa dijadikan informasi untuk kalian semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Fakih yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Sama-sama ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan menjadi informasi ataupun tambahan pengetahuan buat kalian semuanya. Oke. Dan terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas pada hari ini. Itu tadi Jatilah pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Jatilah di episode-episode selanjutnya. Saya Adinilma Agustin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.